Halo semuanya, selamat datang di What If Animation. Di sini kita akan mengulas kisah-kisah dalam dunia Naruto yang belum dijelaskan di komik atau animenya. Cerita dimulai pada pertarungan Ginkaku dan Kinkaku melawan Tobirama. Ginkaku melompat mengeluarkan jurus dari senjatanya. Kinkaku berteriak, "Basosen, Hinomaki!" Senjata itu mengeluarkan kobaran api yang dahsyat. Kobaran api besar itu bergerak menuju Tobirama. Dengan cepat, Tobirama membentuk segel dan mengeluarkan jurus Suiton Mizu Kabeno Jutsu. Muncul gelombang air besar yang membentuk dinding pertahanan yang kuat. Ledakan besar pun terjadi. Beralih ke desa Kumogakure, terlihat orang berbadan besar duduk di depan tetua Kumogakure dan beberapa ninja Kumogakure. Orang itu yang akan kita kenal dengan Raikage ketiga bernama A, si pengguna petir hitam. Raikage A bertanya kepada tetua, "Aku sebenarnya juga tidak setuju dengan perjanjian aliansi itu. Tapi aku tidak menyangka Ginkaku sampai bertindak sejauh ini." Lalu tetua itu menjawab, Kinkaku dan Ginkaku memang monster yang selalu bertindak seenaknya. Sejak kecil mereka tidak bisa mengerti situasi kondisi. Yang ada di kepala mereka hanyalah bertarung dan selalu menimbulkan kekacauan. Lalu ada ninja kuno yang bertanya, "Maaf, mungkin ini sedikit kejam. Tapi jika sejak awal mereka sudah sering menyebabkan masalah, kenapa Kumogakure tidak melenyapkan mereka saat masih anak-anak?" Raikage ketiga itu menjawab, "Dulu waktu kami di akademi sekitar umur 5 tahun, mereka berdua bisa mencuri senjata Rikudo Senin yang disegel di ruangan khusus dengan penjagaan para ninja elit." Ninja kuno itu tersentak kaget. "Apa?" Lalu Raikage A melanjutkan, "Bukan hanya itu, bahkan mereka berdua langsung bisa menggunakan senjata-senjata itu dengan baik. Padahal orang dewasa akan langsung kelelahan kehabisan cakra ketika memegangnya." Mendengar itu, orang-orang yang di sana hanya terdiam. Lalu tetua Kumogakure berkata, "Mereka memang makhluk yang mengerikan. Karena itu, kami para tetua Kumo memutuskan untuk mencoba mengarahkan kekuatan mereka agar berguna untuk desa. Jadi kami mengangkat mereka menjadi komandan perang Kumogakure. Tapi ulah Kinkaku dan Gingaku yang gila dengan pertarungan justru menyebabkan banyak ninja bawahannya yang terbunuh. Bahkan mereka akan menghabisi bawahannya yang lemah. Hingga akhirnya kekuatan militer Kumogakure melemah seperti yang kita ketahui saat ini." Salah satu shinobi berkata, "Jadi itu alasan Raikage kedua terpaksa menyetujui perjanjian aliansi dengan Konoha?" Tetua menjawab, "Ya, begitulah." Ninja-ninja Kumogakure hanya tercengang tidak bisa bicara. Dengan wajah ketakutan, salah satu ninja Kumo berkata, "Dua saudara itu memang benar-benar monster." Kembali ke pertarungan Tobirama melawan Kinkaku dan Ginkaku. Tobirama terlihat kelelahan, lalu Ginkaku tersenyum dan berkata pada Tobirama, "Serangan Raijin itu memang hebat, tapi benda itu hanyalah tiruan. Petir kuning milik Raikage jauh lebih kuat dari ini." Terlihat Tobirama cukup kelelahan. Tobirama berkata dalam hati, "Meski hanya tiruan, tapi pedang Raijin ini tidak lemah. Justru tubuh merekalah yang terlalu kuat. Tapi mungkin saja jika serangan Raijin mengenai mereka secara langsung, bisa melukai tubuh mereka." Lalu Tobirama berlari menuju Kinkaku dan mencoba menyerangnya dengan pedang Raijin. Namun Kinkaku bisa menghindar dan menendang Tobirama, tapi tendangan itu bisa diatasi oleh Tobirama. Lalu giliran Ginkaku berlari menyerang Tobirama dengan pedangnya. Namun Tobirama berhasil menghindar. Tobirama terlihat kelelahan. "Memang mustahil kalau menghadapi mereka berdua sekaligus. Aku harus mengalihkan perhatian mereka dan membuat lengah terlebih dahulu."
Lalu Tobirama membentuk segel tangan dan berniat mengeluarkan sebuah jutsu. Kembali ke desa Kumogakure, Raikage ketiga berkata, Kinkaku dan Ginkaku memang kuat, bahkan aku juga bukan tandingan mereka. Lalu tetua bertanya pada Raikage ketiga, lalu bagaimana cara menghentikan mereka? Mereka sudah menjadi ancaman untuk Kumogakure. Ditambah lagi kalau mereka sampai tiba di Konoha dan mengamuk di sana, maka nama Kumogakure yang akan terkena imbas yang buruk. Raikage ketiga sempat terdiam, lalu dia berkata, jika benar saat ini Kinkaku dan Ginkaku mengejar orang-orang Konoha, tentunya mereka akan berhadapan dengan Hokage kedua. Tetua bertanya, lalu kenapa? Raikage menjawab, Hokage kedua mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, tapi akibat dari pertarungan itu, setidaknya akan melemahkan kondisi Kinkaku dan Ginkaku. Saat itulah waktu yang tepat untuk menyerang mereka berdua. Tetua bertanya pada Raikage ketiga, apa Hokage kedua sekuat itu? Raikage ketiga pun menjawab, Kinkaku Ginkaku memang monster, tapi yang aku dengar Hokage kedua juga sosok yang mengerikan. Pertarungan mereka bisa dikatakan seperti monster melawan monster. Kembali pada pertarungan Hokage kedua melawan Kinkaku dan Ginkaku. Terlihat Hokage kedua merapal jutsu khusus. Perlahan dia membuka matanya dan dia pun berteriak, Koichiyose Edo Tensei no Jutsu! Muncul puluhan peti mati dari dalam tanah. Ginkaku terlihat bingung. Dia pun berkata, jurus apa itu? Lalu peti-peti itu perlahan menghilang dan muncul banyak manusia di dalamnya. Manusia dengan tatapan kosong dan mata yang berwarna hitam. Ginkaku dengan wajah terkejut berkata, mereka? Aku tahu beberapa orang di sana, tapi seharusnya mereka sudah mati. Ginkaku berkata pada Tobirama, jutsu menghidupkan orang yang sudah mati? Apa yang kau lakukan? Tobirama menjawab, mereka semua adalah shinobi yang mencoba menyerang Konoha. Aku mengikat jiwa mereka untuk dijadikan tentara perang. Dengan tidak percaya, Kinkaku berkata, menggunakan mayat musuh untuk tentara perang katamu? Lalu dia tersenyum dan tertawa. Kau benar-benar orang yang mengerikan, Tobirama. Kami dijuluki dua monster bersaudara karena terkenal kejam. Tetapi memanfaatkan orang yang sudah mati untuk dijadikan monster tentara mayat hidup untuk bertarung. Itu keterlaluan. Kau memang monster. Lalu mayat-mayat hidup itu berlari ke arah Kinkaku dan Ginkaku. Mereka mengeluarkan ribuan kertas peledak dari dalam tubuhnya secara bersamaan. Lalu ledakan terjadi secara terus-menerus. Selang beberapa waktu, ledakan itu akhirnya berhenti. Di tengah kepulan asap, Kinkaku dan Ginkaku berhasil mundur. Mereka bersembunyi di balik pohon. Kinkaku berkata, bom kertas itu terus muncul dan berlipat ganda. Setelah tubuh mereka meledak, langsung beregenerasi. Jurus yang mengerikan. Kalau manusia biasa pasti sudah hancur lebur. Ginkaku menjawabnya, yah, untungnya kita punya Beni Hisago untuk menyegelnya. Ginkaku yang terlihat kelelahan berkata, tapi menyegel sebanyak itu lumayan menghabiskan cakra. Lalu Kinkaku berkata pada Ginkaku, Ginkaku, setelah ini tidak boleh main-main lagi. Kita keluarkan kekuatan penuh. Ginkaku menjawab, baiklah Kinkaku. Tapi tiba-tiba dengan cepat Hokage kedua menusuk Ginkaku dengan pedang Raijin miliknya. Ginkaku berteriak sangat keras. Ginkaku! Ginkaku berkata dalam hati, aku tidak bisa merasakan hawa kehadirannya. Dia tiba-tiba saja berada di belakangku. Ginkaku bertanya pada Hokage kedua, jutsu apa ini? Hiraishin no Jutsu. Jutsu yang membuatku bisa berpindah secepat kilat kemanapun tempat yang sudah aku tandai. Tanda? Ya, aku sudah menandai pedangmu sejak di awal pertarungan. Ginkaku mengingat saat Tobirama menyentuh pedangnya. Lalu kilatan petir dari Raijin yang menembus dada Kinkaku menyambar seluruh tubuhnya.
Kinkaku berteriak kesakitan. Dia pun ambruk tak berdaya. Ginkaku terlihat sangat marah karena Kinkaku dikalahkan. Dia berteriak pada Tobirama. "Kurang ajar kau, Tobirama! Kau tidak akan kuampuni!" Muncul cakra merah dalam tubuhnya. Lalu dia berubah menjadi Kyuubi. Hokage kedua tersentak melihat itu. "Cakra Kyuubi?" Ginkaku benar-benar sangat marah dan bersiap untuk menghabisi Hokage kedua. Hokage kedua berkata, "Orang-orang ini benar-benar berbahaya. Walau harus mati, aku harus menghabisi mereka di sini sekarang juga. Jika tidak, akan banyak kekacauan di kemudian hari. Cakraku sudah hampir habis. Ini adalah jutsu yang terakhir. Aku akan mengakhiri pertarungan ini." Tobirama membentuk segel tangan, berniat untuk menyegel Ginkaku dan Kinkaku dengan mengeluarkan jurus terlarang. Shikifujin! Shikifujin Dewa Kematian berhasil dikeluarkan. Sosok mengerikan itu berada di belakang Tobirama. Ginkaku dalam bentuk Kyuubi memperhatikan makhluk itu. Shikifujin siap menyerang Ginkaku dan menyegelnya. Namun tiba-tiba Danzo muncul di hadapan mereka. Dia pun berteriak, "Tuan Hokage, aku datang untuk membantu Anda!" Tobirama sangat terkejut melihat kedatangan Danzo. Ginkaku melihat Danzo sebagai sebuah pengganggu. Lalu dia mengeluarkan bom biju dan menembakkannya pada Danzo. Bom biju itu melesat cepat ke arah Danzo. Danzo hanya terdiam, tak bisa bergerak. Dan cerita pun berakhir.